Carilah menantu yang paham agama, walaupun dia tak kaya, insya Allah tak dibuatnya anak kita itu susah menderita. Macam-macam, jam 12 malam orang menelpon, "Assalamualaikum Ustaz," salah sambung saya bilang. "Tidak Ustaz, betul." "Apa cerita ini jam 12 malam?" "Saya sedang tahajud di kamar Pak Ustaz. Terus laki saya sekarang bawa WTS pesta narkoba di ruang tamu." Terjadi, true story, kisah nyata. Kok bisa Pak Ustaz, laki saya tak sembahyang Pak Ustaz? "Kok bisa kau nikah sama orang tak sembahyang?" "Karena saya pun dulu tak sembahyang juga. Tapi saya sadar, saya tobat sekarang. Laki saya ini belum juga tobat Pak Ustaz." "Cuman lah rasanya nikah sama orang tak sembahyang? Macam tidur sama babi hutan Pak Ustaz." Gitu. Ada sebagian orang di dunia ini mau menghilangkan hawa nafsu. Tak mau makan, tak mau berbini. Kau tak berbini? Jombloan sejati. Saya mau kasih tahu yang jomblo-jomblo, sudah ada aturan baru. Jomblo kena pajak 5%. Udah sampai kabar berita tuh. Copek kalian berbini. Tak lama lagi kiamat. Jangan sampai roh kalian penasaran. Yang belum berbini, mati kalian, masuk surga, dikasih bidadari. Apa yang mesti kalian lakukan? Kalian tak ada pengalaman. Mudah-mudahan yang belum berbini dekatkan Allah jodohnya, insyaallah. Amin. Yang mengaminkan yang udah berbini pula. Apa yang maksud kalian? Jadi Islam itu datang tidak menghilangkan hawa nafsu. Saya ingin bercerita sedikit tentang sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sedang duduk. Di samping Nabi ada anak kecil. Di depan anak kecil itu ada tempat air. Kalau tempat saya, tempat air itu namanya ceret. Di sini apa namanya? Teko. Terserahlah. Apa namanya? Pokoknya tempat air. Ketika Nabi mau mengambil tempat air itu, Nabi permisi dulu ke anak kecil ini. Kata Nabi, "Saya ambil ya." Kata anak kecil itu, "Silakan ya Rasulullah." Apa maknanya? Akhlak Rasulullah SAW menganggap orang ada, melihat orang nyata. Manusia ini perlu dihormati keberadaannya. Jangan sampai menganggap orang ini nggak ada. Makanya saya kalau lewat di depan adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat saya gini kan. Mereka itu ada. Ketika bulan Ramadan, kenapa masih ada orang yang berbuat mungkar? Padahal setan kan dibelenggu. Kenapa setan tetap ada? Maka setelah saya baca, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibn Hajjaj, kata dia, di situ maknanya, setan bukan terikat, tapi melihat iman kita seolah-olah setan terikat. Contoh, saya mau ceramah. Pas saya datang ke masjid, rupanya saya terlambat, nggak ada ustadz pengganti. Lalu saya duduk di situ. Selesai tausiah, apa kata ustadz pengganti? "Waktu ustadz duduk tadi, mulutku rasanya terkunci." Apakah mulut dia terkunci atau enggak? Enggak terkunci. Lalu kenapa dia katakan terkunci? Karena ustadz ada duduk di situ, aku grogi, seolah-olah, sekonyong-konyong, seakan-akan mulutmu terkunci. Begitu juga dengan ini. Apa kata iblis? Kata setan, "Karena kekuatan imanmu mas bro, maka aku merasa terkunci, terikat." Ketika seorang ibu baru saja melahirkan anak, meregang nyawa, robek kulitnya, hampir mati. Lalu tidak lama setelah itu datang perawat membawa sesosok bayi. Ya. Dan dia bisa tersenyum. Ya. Apakah sakitnya hilang? Tidak, sakitnya tetap ada. Lalu kenapa dia bisa tersenyum? Karena ada kasih sayang. Kira-kira gambarannya seperti itu. Kita tetap terluka, kita tetap down, tapi kita tetap bisa tersenyum. Kenapa? Karena ada kasih sayang. Kalau kasih sayang pada bayi, ibu yang sayang, bagaimana dengan kita yang menerima kasih sayangnya? Tuhan yang sayang ke kita. Ya. Maka bahagia kita lebih daripada kebahagiaan seorang ibu saat melihat sosok bayi. Ada orang punya hutang sampai dia mati tak lunas. Apakah di akhirat dia masih hutangnya ada? Bagaimana cara membayarnya? Maka dia di akhirat akan dituntut sebanyak hutangnya itu, tapi duit tak ada di akhirat. Amal dia akan diambil, diberikan. Lalu kemudian kalau habis, orang yang banyak hutang diambil, habis. Ukhizat khotoyahum, diambil dosa mereka, turihat ilahi, dicampakkan ke dia, summa turihat finnar, lalu dia dicampakkan ke dalam api neraka. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena berzina, masuk neraka bukan karena
narkoba, masuk neraka karena memakan harta orang dengan cara batil. Sekarang orang bangga, alhamdulillah Pak Ustaz, si Anu yang kemarin ada saya pinjam duitnya, terus mati dia. Bangga, nggak bayar hutang, merasa dapat uang gratis. Ente akan dihidupkan di akhirat, bayar itu semua di akhirat nanti. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada gunanya harta, tak ada guna anak, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan bersih plong.